Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlan Alfiameludin dengan NIM G002170. Dan kali ini saya akan memberikan penjelasan untuk video praktikum anatomi yang pertama, yaitu tentang bagaimana mekanisme ereksi dan ejakulasi. Oke, lah jadi untuk ereksi, konsepnya dulu. Jadi ereksi itu terjadi secara parasimpatis ya, kalau ejakulasi itu secara simpatis gitu. Itu untuk men-triggernya gitu. Nah, untuk ereksi pertama dia dimulai dari rangsangan terlebih dahulu ya. Rangsangan bisa dari penciuman atau sentuhan, penglihatan dan lain sebagainya. Ada rangsangan yang membuat kita berpikir, lalu maka dari itu dari sakral 2 sampai sakral 4 atau nervus pelvici yang secara simpatis dia akan memberikan ACH yang akan diterima nanti oleh ACH reseptor di arteri di dalam corpus cavernosum penis, yaitu arteri profunda penis. Nah, di situ nanti ACH ini diterima reseptor oleh arterinya, dan dia nanti akan membuat enzim yang mengubah arginin jadi citrulline dan nitrogen oksida. Nah, nanti nitrogen oksidanya yang akan digunakan untuk untuk merilekskan otot polos yang ada di sekitar arterinya itu. Karena otot polosnya relaksasi sehingga jadi gepeng ya. Jadi darah yang bisa masuk ke dalam arterinya lebih banyak, sehingga karena arteri banyak ke dalam sini, maka dari itu korpus cavernosumnya pun ikut membesar gitu, ikut terisi darah di situ gitu kan, ikut terisi darah, sehingga terjadilah ereksi gitu. Namun kan terdapat vena juga ya untuk drainasenya, maka dari itu ini ada vena pertama, ada vena ada 2 vena yang ada di penis ya. Ada vena dorsalis superficialis, superficial yang ini, superficial, sama yang profunda. Nah, yang ini superficial, yang ini profunda. Nah, vena ini nanti akan tertutup karena di sini kan corpus cavernosum. Nah, dia di sini akan membesar sehingga akan menekan vena-vena yang ada di penis gitu. Sehingga selama proses ereksi penisnya akan tetap mengeras gitu. Itu untuk proses ereksi. Lalu untuk ejakulasi, karena dilakukan secara simpatis, maka diawali dari cerebral cortexnya yang dia pertama mengaktifkan saraf simpatis ya di torak 12 sampai lumbar 2, atau plexus hypogastricus ya. Plexus hypogastricus dia akan memberi sinyal ke beberapa reseptor gitu ya. Nah, reseptor apa aja? Reseptor pertama ada epididymis. Nih, epididymis akan berkontraksi setelah mendapat rangsangan itu. Setelah mendapat rangsangan dia akan berkontraksi, maka dari itu nanti sperma yang ada di epididymis akan bergerak gitu ya ke arah ductus deferens. Nah, di ductus deferens sama ada reseptor kedua di situ yang dia juga nanti kontraksi. Habis itu nanti akan menuju terus ke ductus ejaculatorius gitu ya. Nah, setelah sampai di ductus ejaculatorius ada reseptor lagi di situ di vesica seminalis. Vesica seminalis menerima rangsangannya, reseptor yang menerima sinyal, dan dia akhirnya menghasilkan semen gitu ya. Maka nanti si sperma bercampur dengan semen gitu. Setelah itu udah sampai situ, selain dia selagi si spermanya itu masuk ke dalam uretra pars prostatica, OUI atau ostium uretra internumnya kan dia nanti yang berhubungan langsung dengan vesika urinaria ya. Dia berhubungan langsung dengan vesika urinaria. Nah, di sini, sehingga nanti saat masuk sperma lewat sini,
tidak terjadi reflux. Maka dari itu OUI-nya itu dia akan berkontraksi gitu. Ada reseptor keempat di situ untuk mengontraksi bagian bawahnya vesika urinaria sehingga tidak terjadi reflux, spermanya masuk ke VU gitu. Nah, setelah itu dia akan turun ke sini sampailah di daerah otot bulbus spongiosum gitu. Nah, nanti ada nervus lain yaitu nervus pudenda yang akan merangsang otot itu untuk kontraksi ketika spermanya udah sampai di situ dan akhirnya terjadilah ejakulasi. Nah, setelah terjadi ejakulasi kan ejakulasi sudah selesai itu secara simpatis. Nah, berhubung ejakulasi ini terjadi secara simpatis, maka yang parasimpatisnya itu harus di stop dulu gitu kan. Nah, saat dia mengaktifkan sel simpatisnya di awal itu, dia juga sekalian untuk menginhibit saraf yang parasimpatisnya gitu. Jadi si nervus Pavliki-nya di stop dulu gitu. Jadi sehingga otot-otot yang tadi ada di sekitar arteri profunda penisnya itu akan membesar lagi karena nanti udah nggak ada rangsangan lagi, reseptor udah nggak menerima apa-apa, udah nggak ada enzimnya, ototnya jadi balik ke normal, maka arterinya tertekan mengecil, darahnya yang ada di situ juga berkurang sehingga nanti corpora cavernosanya mengecil sehingga vena yang tertekannya terbuka kembali sehingga darahnya bisa masuk ke darahnya bisa balik ke seluruh tubuh gitu. Jadi terjadi drainase darahnya gitu. Akhirnya penisnya pun tidak mengeras lagi gitu. Oke, itu untuk proses ereksi dan ejakulasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.